Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 434 research dengan nama Research Intern Based Network, atau kita disuruh menelusuri IBN ini, Intern Based Networking. Jadi kita lanjut yang pertama. Di sini kita pertama di sini explore the Cisco Intern Based Networking website. Jadi kita disuruh mengeksplor sebuah website IBN. Ini sudah ada. Terus nanti di sini ada pertanyaannya. Di sini kita buka dulu aja. Sebentar. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sini ada apa itu jaringan berbasis IBN Intens. Seiring dengan pertambahan jumlah pengguna, perangkat, dan aplikasi distribusi, lingkungan jaringan menjadi jauh lebih kompleks. Dan ini tujuan dari IBN. IBN mengubah jaringan manual, jadi jaringan yang tadinya masih kayak harus dipencet sendiri atau nggak diatur-atur sama kita sendiri, dan dia kalau pas mau jalanin sistemnya itu dia harus dijalanin dengan pengguna. Itu kalau IBN dia mengubah jaringan manual itu yang berpusat pada perangkat keras, jadi kayak device-nya, dan menjadi jaringan yang dipimpin oleh pengontrol yang menangkap maksud bisnis dan menerjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat diotomatis. Nah, dia akan berubah jadi jaringan manual ini menjadi otomatis, dan maksudnya ini tentang sebuah bisnis dan diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan. Tujuannya adalah agar jaringan dapat terus memantau menyesuaikan kinerja jaringan untuk membantu memastikan hasil bisnis yang diinginkan. Oke, secara singkatnya sih IBN ini jadi dia tuh akan dia mengubah jaringan dari manual jadi otomatis, yang menerjemahkan tujuan bisnis atau maksud bisnis menjadi kebijakan jaringan. Atau bisa dibilang juga IBN ini evolusi dari SDN. Apa sih SDN itu? SDN itu tuh dia kayak apa ya? Kayak sebuah software lama gitu. Karena kepanjangannya aja Software Defined Networking. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan SDN sama IBN itu lebih tepatnya kalau misal nih ya, bahasa sederhananya, kalau SDN, jika kalau misalnya ada sebuah mobil nih, kan kalau sebuah mobil kayak sekarang tuh kan kita harus misal kayak mau kemana itu kan kita pasti masih jalanin sendiri ya. Dan kalau maksud dari mobil dalam IBN ini, misal kita mau ke kampus gitu, itu kita tinggal bilang aja kita mau ke kampusnya di mana, jalannya di mana, terus udah kita tinggal duduk manis, dan terus nanti si mobil nanti dia akan jalan secara otomatis. Begitu lebih singkatnya kalau bahasa sederhananya dari IBN. Oke, tadi ini udah kejawab ya apa itu IBN. Jadi dia tadi jaringan yang tadinya manual menjadi otomatis, yang menerjemahkan tujuan bisnis menjadi kebijakan jaringan. Di sini yang kedua, list two reason for using IBN. Jadi kita disuruh berikan 2 alasan kenapa IBN ini digunakan gitu. Sebentar kita baca-baca dulu. IBN dibangun jaringan. Oh, oke, jaringan terus satu integrasi. Jadi dua alasan lebih tepatnya kenapa harus menggunakan IBN ini. Yang pertama itu kecepatan. Jadi
Jadi jaringan itu dapat merespon dan kebutuhan dari organisasi itu bisa direspon dengan sangat cepat gitu. Dan sedikit intervensi manual. Apa sih intervensi manual maksudnya? Jadi intervensi manual ini nih dia itu tindakan yang dilakukan secara langsung oleh si pengguna atau admin atau operator untuk mengatur dan memperbaiki suatu proses alih-alih dilakukan otomatis oleh sistem gitu. Ini kita lanjut ke part 2 ya. Introduce the intent based networking which is codified. Terus itu kita disuruh belajar ya. Pengantar jaringan berbasis intent dengan CISO define. Jadi kalau menurut saya di sini kita disuruh sama seperti sebelumnya, kita buka dulu link atau blog yang ada di sini yang disuruhnya. Terus kita pelajari sedikit sesuai dengan yang ada di pertanyaannya nanti. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan ya. What is the first step get started and hands-on with coding? Jadi di sini ada pertanyaan, apa langkah pertama? Jadi langkah pertama apa namanya? Sebentar. What is the first step? Jadi langkah pertama untuk get started, memulai dan terjun langsung untuk menggunakan coding. Oke. Jadi di sini kalau dalam blognya cara memulai di dunia berbasis instant basis networking. Here are some tips. Di sini ada tipsnya. Gitu yang pertama kalau yang kode tadi, jika Anda siap untuk terjun langsung dan memulai membuat kode seperti pertanyaan ini sama, itu kita harus ikuti kelas pembuatan kode 101. Jadi apa maksud dari kelas 101 ini? Jadi kayak kedengarannya kalau bagi kalian itu yang aneh ya. Apa sih kelas kode 101 ini? Maksudnya itu dari kelas 0101 ini adalah kelas pemrograman. Jadi sebuah kelas pemrograman yang tingkatnya itu masih pemula, yang di sini dia mengajarkan pada pengguna-penggunanya dasar-dasar dari coding. Dan itu juga kita disuruh belajar cara untuk memahami kode komputer. Contohnya salah satu pemrogramannya seperti saya pakai biasanya yaitu Python. Misal kayak cara kita bikin coding hello world gitu kan, kita bikin print, pencet buka kurung tutup kurung, kasih petik 2, terus petik itu. Dan masih banyak-banyak lagi. Di Python itu juga kalian pasti akan belajar banyak hal. Kalian bisa cek YouTube, banyak penjelasan di sana. Dan cara bisa membuat beberapa program. Di situ di Python juga ya, saya tambahin dikit. Di Python itu tuh gak cuman membuat program-program sederhana. Kalau kalian udah bisa memahami fungsi-fungsinya, mungkin kalian udah bisa membuat suatu program yang misal program agak naik dikit dari Hello World ya, penjumlahan bilangan kayak misal 1+1 2, atau enggak perkalian, atau bisa juga penjumlahan dari ngitung luas segitiga gitu kan, itu bisa dengan Python. Sistemnya kayak kalkulator gitu. Oke, sini lanjut. With IBN, use what should happen if business owner specific and
and intend to network. Jadi dengan penggunaan IBN, apa yang akan terjadi jika kalau misalnya si pemilik bisnisnya ini mau menentukan maksud atau yang intens pada jaringan. Jadi kalau misalnya dia si pemilik ini untuk menentukan maksudnya pada jaringan, itu dia langsung sistem IBN ini seperti pengertiannya. Jadi sistem IBN ini akan secara otomatis menerjemahkan maksud dari si pemilik tersebut menjadi kebijakan jaringan. Lalu dia akan memindahkan ke seluruh dari perangkat-perangkat jaringan. Oke, di sini lanjut. Yang part 3, explore IBN community request. Request and share you own. Jadi di sini kita disuruh menjelajahi permintaan komunitas IBN dan bagikan permintaan Anda sendiri. Di sini kita buka. Di sini nanti ada sebuah pertanyaan. Sebentar. Kita tunggu. Kita zoom. Di sini kita disuruh disuruh perintahnya di sini, kita disuruh mendaftar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya sudah daftar, jadi mungkin kita bisa masuk aja. Oke, berhasil. Terus di sini ada pertanyaan. After reading, jadi habis kita baca-baca ini, kan masih ada banyak banget ya. Kita bisa membaca dokumentasi, di sini ada laboratorium, di sini ada beberapa contoh kode, di sini bisa ada sebuah platform Cisco gitu, beberapa platform Cisco yang telah dibuat untuk menguji misalnya API, SDK dan lain-lain. Di sini kan tadi ada pertanyaan nih, after reading torque some of the instance. Jadi setelah kita baca beberapa maksud yang dibangun oleh anggota komunitas, pilih 2 maksud yang menarik minat Anda yang cantumkan di bawah ini. Misal di sini ada pertama ada pengatur layanan jaringan NSO, di sini juga yang minat saya ya. Di sini pengatur layanan jaringan NSO. Terus juga sebentar nih kalau sini ada Cisco Catalyst Center juga, itu juga bagus. Jadi maksudnya itu ada di dalam ini nih. Dalam ini nih itu juga ada beberapa maksud, kayak misal selain yang ada di sini juga ya, itu juga ada beberapa maksud untuk yang misal yang pertama memblokir akses ke aplikasi tertentu selama jam kerja untuk meningkatkan sebuah produktivitas seorang pengguna gitu. Jadi kita tuh bisa misal suatu jaringan sebuah ruangan atau gedung gitu, dan si operatornya ini dia membuat sebuah program atau coding yang membuat pengguna-pengguna lain ini nih dia nggak bisa mengakses selain aplikasi untuk buat kerjanya. Jadi kayak misal buat game gitu, game dia nanti ketika si penggunanya itu membuka game, dia nanti otomatis dia tidak akan bisa membuka gamenya. Kayak tiba-tiba dia itu kalau buka game tuh dia nggak ada sinyalnya gitu misalnya. Terus yang kedua maksudnya untuk ada banyak ya sebenarnya. Jadi maksudnya itu misalnya ada banyak. Terus di sini juga saya juga udah milih sebenarnya. Sebentar.
Nah, di sini juga saya sudah milih ya. Saya berfokus di sini pada pengembangan perangkat lunak dan teknik jaringan interaktor atau bahasa Inggrisnya software development dan network infra engineering. Di sini pertanyaan yang kedua, create into wish of the Cisco Device website. Di sini saya juga bisa bikin misal mana tadi di profilnya ini kalian bikin misal saya mau buat optimalkan jaringan untuk kelas online misal. Jadi di sini ada pertanyaan. Jadi event detailsnya itu misal, jadi saya ceritain aja. Misal saya itu ingin ngajarin ingin jaringan sekolah itu, misal jaringan sekolah ya, jaringan sekolah ini secara otomatis dia akan memberikan sebuah prioritas bandwidth tertinggi kepada platform pembelajaran online. Kayak misalnya karena ya misalnya itu kayak Google gitu, kayak Google, terus Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Karena kenapa? Karena tuh itu sangat penting banget, karena bagi mahasiswa itu kalau misalnya Google, dia bisa nge-search sebuah pelajaran yang ingin dia pengen lebih ketahui gitu. Yang pelajarannya tuh kayak kalau misalnya guru nerangin itu kayak ada yang mengganjal gitu ya menurut dia, kayak kurang gitu. Dan kalau Zoom ini lebih penting banget, apalagi bagi sebuah mahasiswa sangat penting banget, karena kalau misalnya pada saat jam matkulnya itu terjadi halangan, misalnya hujan badai ya kan, pasti tidak bisa mahasiswa ini keluar dari rumahnya. Sebenarnya bisa kalau pakai jas hujan, tapi ini untuk satu misal satu angkatan dari kelas A, B, C misalnya. Kita nggak mungkin semuanya itu pasti harus bisa, pasti ada yang nggak bisa, dan juga bisa juga si dosennya ini lagi berhalangan hadir gitu. Makanya Zoom ini sangat penting banget untuk diprioritaskan bandwidth jaringannya. Begitu juga dengan Google Meet itu juga hampir sama kayak Zoom. Oke. Dan juga itu juga pasti akan dibatasi, nggak full dari dari pagi ke pagi. Dia itu dibatasin misal selama jam pelajaran aja, kayak misal dari jam 7 sampai sore jam 4 gitu misalnya. Dan juga dia akan membatasi sebuah akses ke media sosial agar proses belajar mengajarnya ini tetap fokus dan berjalan lancar. Oke, kita lanjut di sini ke pertanyaan refleksi ya. Can you think of other use kasus for IBN other than what we found in the three website? Jadi dapatkah kita memikirkan sebuah kasus penggunaan IBN yang seperti yang di atasnya tadi, 3 website sebelumnya, kita menemukan selain website itu gitu. Jadi jawabannya ya di sini ada banyak banget. Selain dari DevNet ini bisa kayak dokumen, lab sample code dan sandbox. Dan IBN juga bisa dapat digunakan misal untuk rumah sakit. Bisa juga untuk kayak misalkan kita memberikan prioritas sebuah bandwidth lagi ke alat salah satunya alat kesehatannya itu CT scan misal. Dan kita juga bisa membatasi perangkat non medis selama keadaan daruratnya itu tetap stabil dan cepat. Dan yang kedua, kita lanjut. What type of programming skill do you think you need to deploy instant based network? Jadi menurut kita itu apa jenis keterampilan pemrograman
yang kita perlukan untuk menyebarkan jaringan berbasis Instant Basis Network, IBN. Kalau menurut saya, yang pertama di situ jenis keterampilan pemrogramannya seperti saya bilang, yaitu kelas 101, yaitu pemrograman Python untuk apa? Untuk automasi dan script jaringannya. Terus juga kita juga bisa belajar misal di sini sesuai mana tadi ya? Ya, kita bisa juga di sini belajar apa namanya, pemahaman trace API untuk integrasi dengan perangkat jaringan. Yang ketiga bisa juga pemahaman tentang JSON, JavaScript, JavaScript, operasi network apa ya, untuk pembuatan dan pengelolaan konfigurasi. Dan keempat di sini ada dasar-dasar jaringan atau disebutnya networking seperti IP, juga ada routing, terus juga ada beberapa teknologi jaringan. Oke, sini sudah habis. Sekian dari handphone saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.